Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali saya Dwi Anggia bisa kembali menemani Anda di Dua Sisi malam hari ini. Nah pemirsa, permintaan Presiden Joko Widodo kepada masyarakat agar lebih kritis terhadap pemerintah ini ditanggapi dengan sinis oleh sejumlah aktivis dan juga elemen masyarakat. Mereka khawatir alasannya jika sikap kritik yang cukup kritis terhadap pemerintah ini akan berujung pada kasus hukum dengan dalih terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Nah, dalam beberapa kasus juga tidak sedikit yang kemudian mereka yang kritis terhadap pemerintah ini belakangan dipanggil oleh pihak berwajib dengan alasan sebagai saksi. Namun pertanyaannya, mengapa himbauan presiden yang bagus tentunya kalau kita bilang, karena kritik dalam negara demokrasi adalah hal yang sangat biasa dan dibutuhkan untuk bisa lebih baik lagi jalannya roda pemerintahan. Tapi mengapa ditanggapi dengan sinis? Nah ini akan menjadi pembahasan kita malam hari ini bersama sejumlah narasumber yang sudah bergabung bersama saya baik di studio dan juga melalui virtual. Di studio ada Bung Deddy Sitorus, anggota DPR fraksi PDIP. Selamat malam. Selamat malam. Dan juga ada Haikal Hasan, ini penceramah. Bapak Haikal, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya semuanya? Sehat. Sehat. Ya, dan bergabung juga secara virtual ada Prof. Henry Subiakto, staf ahli Menkominfo. Selamat malam Prof. Henry. Ya, nanti kita akan berdiskusi mengenai yang sudah saya sampaikan di awal. Tapi sebelumnya saya akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Ya, tadi kita saksikan beberapa kali sebenarnya Presiden Jokowi menyampaikan kepada publik untuk lebih kritis terhadap pemerintah, menyampaikan kritik yang terbuka. Nah, kita akan mulai perbincangan. Saya juga mengenalkan satu lagi narasumber yang sudah bergabung, Bung Mardhani Alisera dari politisi PKS. Selamat malam. Malam. Waalaikumsalam. Oke, saya langsung todong nih Bang Mardhani atau Bapak Haikal boleh sebelum ke Bang Deddy ya. Ini kan Presiden menghimbau agar masyarakat lebih kritis, silakan aktif mengkritik pemerintah. Tujuannya kan bagus dong ya untuk pemerintahan bisa berjalan dengan lebih baik lagi, kekurangan bisa diperbaiki. Nah tapi kenapa kalau kita lihat yang beredar sekarang di media malah justru jadi backfire gitu, banyak yang berbalik, wah malah ditanggapi dengan sinis dan lain-lain. Apa yang membuat ini terjadi? Iya karena indeks demokrasi kita turun. Beberapa lembaga survei menyatakan masyarakat makin takut untuk menyuarakan. Dan penggunaan pasal ITE, pasal 27, 28 Undang-Undang ITE, terus aja nih Ustadz Haikal mimpi aja udah bisa. Apa salahnya dengan mimpi itu? Nah jadi kalau kan mimpi nggak masuk dalam kritik terhadap pemerintah kan, itu lain hal. Iya, maksudnya dengan kasus ini, karena kalau dilihat yang mengajukan Ustadz Haikal dengan yang suka ngajukan tuh agak seragam gitu loh. Sama ini orang-orang laporinnya. Saya nanti Ustadz Haikal detail. Jadi intinya masyarakat disuruh lari tapi kakinya diikat. Kalau Pak Jokowi serius, ayo rame-rame bareng-bareng kita revisi Undang-Undang ITE, khususnya pasal 27, 28. Tunggu. Kenapa harus ada kata-kata kalau Pak Jokowi serius? Artinya Pak Jokowi nggak serius dengan pernyataannya agar masyarakat lebih aktif? Ya kalau cuma menyatakan tapi tidak ada perubahan payung hukum yang membuat
kalau nanti dilihat, yang membuat kenapa orang dalam survei ya, indikator kemarin ngeluarin, lain-lain ngeluarin, makin takut bicara karena rata-rata yang mengunggah apapun suka kena ITE gitu loh. Padahal yang dikedepankan harusnya kan literasi dan edukasi lebih dahulu. Undang-undang ITE ini membunuh demokrasi, khususnya pasal 27-28 tadi. Penggunaan ini harus betul hati-hati. Padahal awalnya ini undang-undang transaksi elektronik, tapi dikedepankan informasinya. Nah sekarang ini menjadi penghambat untuk kebebasan berpendapat. Oke, Bung Deddy, Anda melihat seperti itu? Tadi katanya kalau Pak Jokowi serius ya revisi dulu dong undang-undangnya. Ya termasuk kalau mereka serius kan dia partai politik, ikut terlibat dalam menyusun undang-undang ITE. Jadi saya nggak mempersoalkan karena pertama konteks pernyataan Pak Jokowi adalah konteks ombudsman, konteks bagaimana masyarakat memberikan masukan berupa kritik atau apapun namanya untuk perbaikan pelayanan publik, untuk perbaikan pengawasan penyelenggaraan negara, pemerintahan dan sebagainya, termasuk pribadi. Nah, jadi tanpa dibilang Pak Jokowi pun, kalau di luar konteks itu, setiap warga negara berhak bersuara. Dalam arti berhak mengkritik juga. Yang sering menjadi rancu adalah pertama, sebenarnya hukum ini kita mau taruh di mana? Kita sudah sepakat ada undang-undang sebagai kerangka hukum, kita berinteraksi di masyarakat. Tapi kita berharap itu jangan dipakai. Gimana sih? Kenapa itu dipakai? Ya namanya negara hukum. Kok Anda nggak mau dipakai? Yang kedua, ntar dulu. Tadi Anda bicarakan saja. Lalu yang kedua, ini kenapa ya? Hukum ini kan untuk membangun satu peradaban yang kita sepakati bersama. Kan itu nih logikanya. Itu untuk menjaga apa? Menjaga kerukunan, ketertiban dan sebagainya. Yang terjadi pada kita adalah orang merasa ingin bebas sebebas-bebasnya bersuara. Tidak peduli karena sangat jelas bedanya antara kritik dengan hinaan, ujaran kebencian, fitnah, kekasaran dan seterusnya, itu sangat jelas. Yang namanya kritik pasti dibungkus dengan argumen yang jelas, dengan data yang jelas, disampaikan dengan cara yang benar dan beradab. Itu sangat berbeda dengan yang namanya makian, kebencian, ujaran provokasi, itu kan jelas. Nah, apakah kita mau ruang publik yang dipenuhi sampah seperti itu? Undang-undang mengatakan tidak boleh. Jadi tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi. Ini harusnya urusan bangsa kita. Diatur gitu, Pak Behekal melihatnya bagaimana? Kalau tidak ada urusannya dengan Pak Jokowi, lalu urusannya sama siapa? Konstitusi. Karena yang menyampaikan ini Pak Jokowi. Ya, dengan hormat saya katakan ini mungkin ada satu perubahan, perbaikan ke depan kalau kita ngelihat ke depan. Tapi kalau ada kalimat Pak Jokowi minta masyarakat kritik. Loh selama ini emang kita nggak ngeritik. Kalau dibilang minta berarti kurang dong. Selama ini kita kurang. Selama ini kurang semua orang yang mengkritik Pak Jokowi. Lagi pula dengan segala hormat saya katakan. Dulu Pak Jokowi berkata, saya rindu di demo. Begitu di demo, hasilnya apa tuh dengan orang yang demo? Kita tahu semua. Yang kedua, ya, sekarang bicara lagi seperti itu. Mohon maaf, saya jadi keingat judul film zaman dulu gitu ya. Kejarlah daku, kau kutangkap. Bisa-bisa kritiklah daku, kau kutangkap begitu ya. Sebab begini, Bang Dodi, ya, Pak Mardhani. Pak Jokowi udah banyak rekam jejak. Ini bukan menghina ya, ini yang kritik ya. Rekam jejak di mana beliau mengingkari janji yang periode 1. Periode 1. Udah selesai nih ya, ya banyak lah, mau beli buyback Indosat lah, mau nggak bakal ngutang lagi dah ternyata diingkari. Jadi timbulnya acara ini di TV One dan juga di TV-TV lain, itu kan menandakan bahwa ini adalah ucapan yang sebagaimana musik kita tadi, jangan-jangan panggung sandiwara. Oke, jangan-jangan panggung sandiwara. Nanti kita lanjutkan, kita harus jeda dulu sejenak. Dua sisi. Diduga, kalau bahasa hukum kembali sesaat lagi.